Di video ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pertandingan catur tersingkat yang pernah dimainkan oleh legenda catur Garry Kasparov selama karirnya sebagai pemain catur, di mana Kasparov dapat membuat lawannya menyerah hanya dalam 12 langkah saja. Kita tidak hanya akan melihat langkah-langkah kombinasi yang dimainkannya, tetapi juga akan menganalisis proses bagaimana Kasparov dapat menemukan langkah-langkah tersebut. Sehingga cara berpikir dari Kasparov tersebut dapat kita praktekkan dalam permainan. Pertandingan ini dimainkan pada tahun 1977. Kasparov memegang buah putih melawan hitam yang dimainkan Guy West. Salah satu hal menarik dari pertandingan ini adalah saat itu Garry Kasparov masih berusia 14 tahun dan telah mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Pertandingan ini memainkan pertahanan Sisilia variasi Nimzovic-Rubinstein. Setelah kuda F6, biasanya putih di sini akan menyerang kuda dengan memajukan pion ke E5. Namun Kasparov memilih langkah yang lain dengan terlebih dahulu mengembangkan kuda ke C3 sebagai langkah lanjutan di luar persiapan pembukaan dari lawannya. Kemudian hitam melanjutkan dengan pion E6. Dan setelah pion D4, pion ditukar, kuda makan D4, posisi di atas papan telah bertransformasi menjadi sebuah variasi yang biasa dimainkan pada pertahanan Sisilia. Kemudian hitam melangkahkan gajah B4, memberikan pin pada kuda. Langkah ini merupakan langkah yang cukup agresif bagi hitam. Pin pada kuda di C3 membuat pion E4 putih terancam oleh kuda hitam. Namun Kasparov tidak bermain defensif. Dia melakukan ancaman balik dengan pion E5 menyerang kuda. Kuda ke D5 menambah ancaman pada kuda putih di C3. Sehingga putih membutuhkan penjagaan tambahan pada kudanya dengan gajah D2. Dan setelah pertukaran kuda, hitam membawa gajahnya mundur ke F8. Hal yang pertama terlihat dari langkah gajah ini adalah ini merupakan langkah yang sangat aneh. Dan hitam seperti bermain tidak serius, di mana gajah hitam ditarik mundur ke petak asalnya. Tetapi jika dipikir-pikir, langkah gajah F8 ini mempunyai suatu tujuan. Sekarang bagaimana jika hitam melangkahkan gajahnya ke E7 misalnya? Kira-kira sebagai putih, langkah apa yang akan kita mainkan? Putih mempunyai sebuah langkah menyerang yang kuat dari menterinya lewat menteri G4. Memberi ancaman pada pion G7. Posisi menteri putih di G4 ini membuat hitam kurang nyaman dalam bertahan. Karena jika hitam memainkan langkah normal seperti rokade, putih dapat melancarkan taktik lewat gajah H6. Karena pion sedang dipin oleh menteri, maka gajah putih ini tidak bisa dimakan. Sehingga hitam harus memajukan pionnya ke G6, dan selanjutnya putih akan menukarkan gajahnya dengan benteng hitam. Karena alasan itulah maka gajah hitam tidak ditempatkan di E7. Setelah langkah gajah F8, Kasparov mengembangkan gajahnya ke D3. Perhatikanlah pada posisi ini hitam dalam keadaan yang cukup berbahaya. Semua perwira hitam masih berada pada petak asalnya di baris ke-8. Sedangkan putih sudah mengembangkan banyak perwira-perwiranya pada petak yang siap untuk bertempur. Hitam selanjutnya memainkan pion D6, sebuah langkah yang sebenarnya kurang efektif dalam perkembangan buah-buah hitam. Banyak pemain putih tanpa berpikir panjang langsung memakan pion D6 ini, di mana itu justru malah menguntungkan hitam dalam mengembangkan gajahnya dengan keuntungan tempo. Jadi dalam keadaan seperti ini yang harus dilakukan putih adalah tetap mempertahankan tekanan, bukan malah melonggarkan tekanan pada lawan. Maka dari itu Kasparov tidak memakan pion D6 ini. Tetapi di sini Kasparov memainkan suatu langkah bagus lagi, yaitu menteri ke E2.
mempertahankan tekanan pada hitam sekaligus membuat menterinya menjadi lebih aktif. Dari posisi ini, hitam memainkan kuda D7. Langkah ini bisa dibilang langkah pengembangan perwira, tetapi sebenarnya ini adalah suatu kesalahan yang dibuat hitam. Di sini Kasparov menemukan sebuah cara untuk segera memenangkan permainan. Coba pause video ini sebentar untuk menebak langkah apa yang kira-kira dapat dimainkan putih untuk dapat merebut kemenangan dengan segera. Jadi langkah kemenangan bagi Kasparov diawali dengan sebuah pengorbanan kuda makan E6. Sebuah langkah kombinasi yang cukup menarik. Akibat langkah kuda ke D7 yang dimainkan hitam tadi, membuat kuda putih di E6 ini tidak bisa dimakan oleh gajah. Sehingga hitam harus memakannya dengan pion. Putih dapat mulai mengancam raja hitam dengan menterinya lewat menteri H5, skak. Jika raja maju ke E7 akan ada gajah ke G5, skak, sekaligus melakukan skewer pada menteri hitam. Jika hitam menutup dengan pion G6, putih akan mengorbankan perwira yang lainnya untuk membongkar pertahanan raja hitam. Raja E7 dan putih gajah G5, skak. Raja dan menteri hitam terancam, maka hitam harus menutup dengan kuda F6. Tetapi tetap saja gajah putih akan memakan kuda hitam dan juga menterinya. Itulah tadi variasi langkah-langkah lanjutan yang dapat terjadi jika kuda putih di E6 ini dimakan pion. Kasparov telah melakukan kalkulasi yang sangat matang sehingga dia berani mengorbankan kudanya ini. Namun pada permainan aslinya, hitam berpikir jika dia menerima pengorbanan kuda ini, maka akan langsung membawa hitam pada kekalahan. Untuk itu dia tidak memakan kuda di E6, walaupun dengan konsekuensi kehilangan satu pion. Dalam permainan aslinya, hitam memainkan menteri ke B6, dengan harapan putih akan memundurkan kudanya, atau menukarkannya dengan gajah hitam, dan pertarungan masih akan bisa berlanjut. Namun Kasparov sekali lagi menemukan sebuah taktik kombinasi yang mengejutkan hitam. Coba pause video ini lagi untuk menebak kira-kira langkah taktikal apa yang akan dimainkan Kasparov dari posisi ini. Ternyata yang dimainkan Kasparov adalah kuda C7. Langkah ini sangat mengagetkan lawannya dan langsung membuat lawannya menyerah di posisi ini. Kasparov kembali menawarkan kudanya untuk dikorbankan. Kuda ini menggarpu raja dan benteng hitam. Sehingga untuk menyelamatkan bentengnya, hitam perlu memakan kuda ini dengan menterinya. Namun setelah itu, putih dapat melancarkan sebuah discovered check dengan pion makan D6. Skak dari menteri putih, dan di saat yang bersamaan, menteri hitam diancam oleh pion. Sehingga di langkah selanjutnya, hitam akan kehilangan menterinya. Partai ini merupakan salah satu partai yang sangat menarik sekali dengan suatu penyelesaian yang sangat cantik oleh Kasparov, hanya dalam 12 langkah saja. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.